Cerita horor dengan judul Kamar 303, Teror di Asrama Mahasiswa Unso Edi Purwokerto. Namaku Rizky. Aku baru saja diterima sebagai mahasiswi di Universitas Jenderal Soedirman, atau yang sering disebut Unsoed, jurusan Ilmu Komunikasi. Aku senang akhirnya bisa kuliah di luar kota. Di Purwokerto, aku tinggal di asrama universitas. Awalnya aku masuk di asrama utama. Bangunannya lumayan bagus, ada pendingin ruangan, listrik stabil, dan teman-teman satu lantai cukup ramah. Tapi karena penuh, beberapa minggu setelah masa orientasi, aku dipindahkan ke asrama lama. Bangunan itu jauh dari kata layak, temboknya mengelupas, bau lembab menyengat, lantai kayunya berderit kalau diinjak, dan yang aneh, hanya ada satu kamar yang terisi, kamar 303, milikku. Kamar 303 petugas asrama, Mbak Yani, menyerahkan kunci padaku dengan tatapan ragu. "Kamu yakin bisa tinggal di sini?" Aku tersenyum. "Ya, kan cuma sementara. Sampai ada tempat di asrama utama." Ia tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan pergi begitu saja. Aku melangkah masuk. Udara dingin langsung menyambut. Padahal siang hari. Tidak ada AC, tapi suhu kamar ini sejuk. Nyaris menusuk tulang. Lemari kayu di sudut. Tempat tidur sudah tersedia. Kasurnya agak keras. Bau tanah basah menyengat dari dinding. Aku menatap cermin. Wajahku tampak normal. Tapi mataku agak berkaca-kaca. Seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. HP-ku tiba-tiba bergetar. Aku buka. Layarnya menyala sendiri. Rekaman otomatis dimulai. Di dalam video aku sedang meletakkan tas di atas tempat tidur. Tapi di belakangku ada siluet hitam, berdiri dekat lemari, menatapku, tersenyum pelan. "Selamat datang di rumah barumu." Aku langsung matikan video. Aku menahan napas. Ini bukan mimpi. Dan ini bukan angin. Aku tahu. Ada sesuatu di kamar 303. Dan mungkin aku bukan penghuni pertama. Petugas asrama memberiku peringatan saat keluar kamar untuk mencari air minum. Aku bertemu Mbak Yani lagi. Ia sedang membersihkan lantai dasar. Matanya langsung menatapku. "Kamu sudah masuk ke kamar 303?" Aku mengangguk. "Iya, cuma itu yang tersisa." Mbak Yani diam cukup lama. Lalu ia berkata, "Kalau kamu merasa aneh, cepat-cepat bilang. Tapi kalau sudah terlalu dalam, maka kamu harus habiskan semuanya di sana." Aku mengerut. Maksudnya, ia tidak menjawab. Hanya menepuk bahuku. "Lain kali, jangan pulang larut malam, terutama pas jam 3 pagi. Aku menatapnya bingung. Tapi begitu HP-ku merekam lagi secara otomatis, aku mulai takut. Rekaman pertama dari HP-ku, video dari HP-ku, menunjukkan hal yang tidak biasa. Aku sedang meletakkan barang-barang di lemari, menyusun buku, membuka gorden. Lalu jam menunjukkan pukul 3 kurang 2 menit. 2 menit kemudian, Lanisun 3 mua. Langkah kaki terdengar dari koridor. Pelan, berulang. Seperti sedang mencari-cari sesuatu. Lalu HP-ku merekam suara dari dalam kamar. "Dia di sana." Kami tunggu dia. Aku mundur. Napasku memburu. Aku menonton video itu berulang-ulang. Tapi saat itu, aku benar-benar sendirian. Tidak ada siapa-siapa di kamar selain diriku. Atau mungkin, aku salah. Aku bukan hanya satu. Siluet di cermin kamar mandi. Beberapa jam setelah rekaman itu, aku pergi ke kamar mandi. Pintu kamar mandi tertutup. Aku membukanya pelan. Cahaya lampu redup menyinari. Aku membuka kran. Air mengalir. Aku membasuh wajahku. Lalu aku menoleh ke cermin. Di situ aku melihatnya. Seorang wanita berdiri di belakangku. Matanya hitam, wajahnya pucat, rambutnya basah, menetes. Ia tersenyum. Aku menoleh cepat, kosong. Aku kembali ke cermin. Wanita itu masih ada, menatapku. Senyumnya lebih lebar. "Kamu akan tinggal di sini. Kami tunggu kamu lama." Aku menutup mata. Ketika aku membukanya lagi, cermin itu kosong. Tapi di belakangku, air keran masih mengalir.
Padahal aku sudah tutup tadi. Aku merasa mereka dekat malam itu aku mencoba tidur. Tapi jam sonpal 3 monte, aku terbangun. Suara langkah kaki di koridor. Tapi kali ini, tidak cuma dari luar. Langkah itu ada di dalam kamar. Aku menutup selimut rapat-rapat. Berdoa. Berharap ini hanya imajinasiku. Tapi HP-ku bergetar lagi. Rekaman otomatis dimulai. Isinya, aku sedang tidur. Tapi di sebelahku, siluet wanita tua itu duduk di kursi, menatapku. Kamu sudah di sini. Kami senang kamu datang. Lalu ia menambahkan, kamu penghuni ketiga, dan kami akan ajarkan kamu semuanya. Aku langsung matikan video. Aku tidak percaya, hantu. Tapi aku tahu, ini bukan cuma mimpi buruk. Aku tidak sendirian besok paginya, aku mencoba bicara pada teman sekampus. Menceritakan apa yang kualami, mereka semua tertawa. Kamu pasti capek, atau mungkin kamu mimpi buruk. Tapi begitu aku menunjukkan foto dari tahun 1987 yang kutemukan di arsip lama universitas, semua diam. Di foto itu, ada seorang mahasiswi, wajahnya mirip denganku. Di belakang foto tertulis, Kamar 303, selamat datang di rumahmu, aku. Menutup mata. Aku baru sadar sekarang. Aku bukan hanya penghuni baru. Aku adalah penghuni ketiga. Dan 2 yang sebelumnya belum pernah keluar. Aku tidak pernah menyangka bahwa malam pertamaku di kamar 303 akan terasa begitu lama. Sejak pindah ke asrama lama, aku merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang nyata. Bau lembab semakin kuat. Dingin menusuk tulang meskipun cuaca siang tadi panas. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya efek dari bangunan tua dan kelelahan fisik. Tapi jam 03.00 pagi membuktikan lain. Langkah kaki di koridor aku baru saja tertidur ketika suara itu datang. Langkah kaki. Perlahan. Tapi jelas. Seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Aku mengira ada mahasiswa lain yang tinggal di asrama lama ini. Mungkin teman satu lantai denganku. Tapi begitu aku buka pintu pelan-pelan, koridor kosong. Lampu redup menyala. Udara dingin. Bau amis menusuk hidung. Aku menutup pintu cepat. Dan HP-ku bergetar. Rekaman otomatis dimulai. Di layar, siluet hitam muncul di depan kamar, menatap pintu. Lalu ia mendekat, seolah-olah bisa melihat kamera. Dia belum tidur. Kami harus tunggu sampai dia siap. Aku langsung matikan video. Aku tidak percaya hantu. Tapi aku mulai takut pada jam 3 pagi. Aku mulai merasa. Ada yang ikut hari-hari setelahnya. Aku mulai merasa aneh. Aku sering melihat sesuatu dari sudut mataku. Siluet wanita tua, anak kecil, bahkan bayangan diriku sendiri. Tapi begitu aku menoleh, mereka sudah hilang. Saat mandi aku menatap cermin wajahku, tampak normal. Tapi kadang, senyumku muncul sendiri. Tanpa sadar. Aku bertanya pada Mbak Yani, petugas asrama. Masih ada penghuni lain selain aku di sini? Ia ragu sejenak. Tidak ada. Asrama ini sudah lama sepi. Aku menatapnya. Lalu kenapa hanya kamar 303 yang dipakai? Mbak Yani diam cukup lama. Lalu menjawab, karena itu kamar yang tidak bisa dikosongkan. Aku menahan napas. Aku tidak tahu artinya waktu itu. Tapi aku akan segera tahu. Catatan lama di dalam lemari suatu sore. Saat sedang membersihkan lemari kayu di kamar, aku menemukan sesuatu yang aneh. Di balik baju-baju bekas penghuni sebelumnya, ada kertas kecil, terlipat, rapuh, dan bertuliskan, kalau kamu bisa baca ini, maka kamu sudah di sana. Kamar 303 tidak pernah kosong. Selamat datang, penjaga baruku. Rina, 1987. Aku membacanya beberapa kali. Rina. Nama itu juga ada di foto lama yang kutemukan kemarin. Di situ ia berdiri di depan kamar 303. Tersenyum. Sama sepertiku. Aku meneliti lebih lanjut. Di dalam kertas itu, ada alamat arsip universitas. Aku pergi ke perpustakaan lama.
mencari arsip foto dan dokumen tentang asrama itu. Dan aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Ada daftar nama-nama mahasiswi yang pernah tinggal di kamar 3, 03, 1975. Ratna 1987, Rina 2001, Sinta 2014, Lila 2024. Rizky. Aku menutup mata. Semua nama itu, mereka semua menghilang. Atau menjadi bagian dari kamar 303. Rekaman malam itu aku pulang dengan pikiran kacau. Aku memutar ulang rekaman dari HP-ku. Isinya, aku sedang tidur. Jam 3 kurang 1 menit. Wajahku tenang. Lalu tepat pukul 03 Muan, panci air di atas kompor menyala sendiri. Padahal aku tidak pernah menyalakan kompor. Lalu siluet hitam muncul di dekat tempat tidurku. Ia menatapku. Menyentuh rambutku. Kamu sudah mulai. Kami senang kamu di sini. Aku menutup mata. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Siluet itu tersenyum. Tapi kamu sudah seperti kami. Kamu bisa lihat kami. Berarti kamu milik kami. Aku langsung matikan video. Aku tidak bisa mengelak lagi. Aku bukan cuma penghuni kamar 303. Aku adalah salah satu dari mereka. Bayangan anak kecil. Datang lagi beberapa malam berlalu. Aku mulai bisa melihat mereka tanpa HP bayangan. Anak kecil muncul di depan pintu. Matanya berkaca-kaca. Tangannya memegang boneka rusak. Ia menatapku. Kamu punya ruang untukku? Aku juga tinggal di sini. Aku hanya ingin istirahat. Aku mundur. Siapa kamu? Anak itu tersenyum. Aku yang duluan masuk. Aku yang menunggumu. Kamu pasti akan suka di sini. Kami semua suka. Aku menutup mata. Lalu, aku mendengarnya lagi. Suara dari dalam kepala. Kami akan ajarkan kamu cara tinggal di sini. Cara bicara seperti kami. Cara melihat seperti kami. Cara tidak pergi lagi. Aku membuka mata. Boneka itu masih di sana. Menatapku, menunggu. Mbah Juna memberiku jawaban. Aku nekat pergi ke rumah Pak Juna, petugas kebersihan asrama lama. Ia duduk di halaman belakang, sedang minum teh hangat. Masih di sana ya? Tanyanya. Tanpa menoleh, aku ragu. Kamu tahu soal kamar 303? Pak Juna menghela napas panjang. Ya, semua orang di sini tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Aku duduk di sebelahnya. Kenapa hanya kamar 303 yang selalu terisi? Pak, Juna diam sejenak, lalu menjawab, karena kamar 303 adalah kamar yang tidak bisa dikosongkan. Aku mengerut. Maksudmu? Ia menatapku. Kamar itu menanti. Setiap kali ada penghuni baru, ia akan ambil alih. Aku menahan napas. Ambil alih? Bagaimana maksudmu? Pak, Juna menepuk bahuku. Kamu akan tahu kalau kamu lewat jam 3 pagi. Lalu ia tambahkan, tapi kalau kamu bisa kabur sebelum itu, kamu masih manusia. Aku menutup mata. Aku tahu. Aku sudah terlalu lama tinggal di sana. Aku tidak bisa keluar lagi. Esok harinya, aku mencoba keluar dari asrama lama. Aku ingin kembali ke asrama utama. Aku pergi ke kantor asrama. Aku minta pindah, Mbak. Aku tidak bisa tinggal di sana. Mbak Yani menatapku cemas. Kamu yakin? Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku sering mimpi buruk. Aku bahkan bisa lihat mereka. Mbak Yani menutup mata. Kalau kamu sudah bisa lihat mereka, mungkin kamu tidak bisa keluar begitu saja. Aku membeku. Jadi, aku tetap harus tinggal di sana? Ia menghela napas. Kalau kamu sudah diambil oleh kamar 303, maka kamu harus habiskan semuanya di sana. Aku menatapnya. Apa maksudmu habiskan? Ia tidak menjawab. Ia hanya memberiku kunci kamar lain. Ini kamar cadangan. Coba tinggal di sini seminggu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan kembali ke 303. Aku mengambil kunci itu. Tapi aku tidak percaya akan berhasil. Aku dipaksa kembali ke 303 malam itu. Aku mencoba tidur di kamar baru. Nomor 204. Lebih bersih.
lebih terang. Tapi begitu jam 2:30, udara mulai berubah, dingin menusuk. Aku menutup selimut rapat-rapat. Lalu jam berganti ke 03 tundel. HP-ku merekam otomatis. Isinya, aku sedang tidur. Tapi dari koridor, siluet-siluet itu muncul. Mereka berdiri di depan kamar. Menunggu. Dia bukan penghuni sebenarnya. Kami harus bawa dia kembali. Kamar 303 harus punya penjaga. Lalu suara derak pintu terdengar. Aku membuka mata. Aku bukan di kamar 204, aku di kamar 303 lagi. Dan di pojok kamar, siluet Rina tersenyum padaku. Terima kasih sudah kembali. Kami senang kamu di sini. Aku menutup mata. Aku tahu sekarang. Aku tidak bisa lari. Aku adalah penghuni kamar 303. Dan aku harus menuntaskan semuanya. Aku tidak bisa lari dari kamar 303. Setiap kali aku mencoba pergi, aku selalu terbangun di sana. Sendirian, di bawah bau lembab dan dingin menusuk tulang. Setelah kejadian malam itu, aku mulai menyadari satu hal. Aku bukan hanya penghuni baru. Aku adalah penghuni ketiga. Dan sejak pertama kali masuk, mereka sudah mengenalku. Seolah-olah aku memang ditakdirkan tinggal di sana. Tidak ada penghuni lain. Aku mencoba menemukan jawaban. Kenapa hanya kamar 303 yang aktif? Kenapa semua kamar lain kosong? Aku bertanya pada Mbak Yani lagi. Ada nggak kamar yang bisa dipakai selain 303? Ia diam cukup lama, lalu menjawab, tidak ada. Kamar-kamar di asrama lama itu tidak bisa ditempati. Aku mengerut. Kenapa? Mbak Yani menatapku. Karena hanya kamar 303 yang punya rumah untuk mereka. Aku membeku. Apa maksudmu mereka? Ia tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahuku. Jangan cari tahu. Lebih baik kamu pindah ke asrama utama. Tapi ia langsung tambahkan, kalau kamu masih bisa. Aku pulang dengan rasa penasaran yang semakin besar. Dan saat jam 03 pagi tiba, aku akan mendapat jawabannya. Aku mulai merasa mereka. Dekat hari-hari setelahnya, aku mulai merasa aneh. Aku sering melihat siluet wanita tua di sudut mataku. Matanya hitam, rambutnya basah, senyumnya samar. Anak kecil itu juga sering muncul. Bonekanya masih di tangannya. Ia mengetuk pintu kamarku setiap jam ganjil. Pukul 1, 2, 3, sampai 5 pagi. Lalu tepat jam 03, suara langkah kaki di koridor terdengar jelas. Aku mencoba merekamnya. HP-ku otomatis menyala. Layarnya menunjukkan koridor kosong. Tapi lampu-lampu di sana mulai berkedip. Lalu suara bisikan terdengar. Kami senang kamu di sini. Kami tunggu kamu lama. Aku menutup mata. Aku tahu. Mereka sedang bicara padaku. Catatan dari masa lalu aku kembali ke perpustakaan lama. Mencari arsip tentang asrama itu. Aku menemukan sesuatu di balik laci meja arsip. Sebuah catatan harian dari tahun 1987. Dok isinya. Aku Rina. Aku tinggal di kamar 303. Awalnya aku pikir cuma angin atau imajinasi. Tapi lama-lama, aku sadar aku bukan sendirian. Mereka datang tiap jam 3, menyentuhiku, memanggilku. Aku mencoba kabur, tapi selalu kembali. Aku pikir ini cuma mimpi. Sampai akhirnya, aku tidak bisa pulang lagi. Kalau kamu baca ini, maka kamu pasti sudah masuk ke kamar 303. Selamat datang, penjaga baruku. Rina. Aku menutup mata. Aku tahu artinya. Rina pernah seperti aku. Curiga, takut, ingin pulang, tapi ia tidak berhasil. Dan sekarang, aku sedang menuju hal yang sama. Siluet itu mengenaliku beberapa hari setelah membaca catatan itu. Aku mulai bisa melihat mereka lebih jelas. Siluet wanita tua, Rina, duduk di kursi kayu di dekat mejaku. Ia sedang menyisir rambutnya. Dengan sisir yang tidak terlihat oleh mata biasa. Bayangan anak kecil, yang kini kusadari bernama Faris, duduk di pinggir tempat tidurku. Ia sedang bermain boneka rusak. Sambil tersenyum. Lalu HP-ku bergetar. Rekaman otomatis dimulai. Di layar,
Aku sedang tertidur, tapi di sekelilingku, mereka, Rina, Faris, dan satu lagi, seorang pria muda, pakai jaket hijau, matanya gelap. Dia belum siap, kata Rina pelan. Tapi dia sudah mulai. Kita harus biarkan dia lihat semuanya, agar dia tahu dia tidak bisa lari. Pria muda itu menambahkan, kami semua pernah seperti dia. Pernah ingin keluar, tapi kami tetap di sini. Karena kamar 303 tidak pernah kosong. Aku langsung matikan video. Aku menatap cermin. Wajahku agak berubah. Matanya berkaca-kaca, kulitnya dingin. Aku bukan sepenuhnya manusia lagi. Mbah Juna memberiku jawaban. Aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang menyiram tanaman. Melihatku datang, ia langsung tahu apa yang kurasakan. Kamu sudah mulai ya? Tanyanya pelan. Aku ragu. Mulai apa? Ia menatapku. Menjadi bagian dari mereka. Aku mundur. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Pak Juna menghela napas panjang. Kamu sudah mulai bisa lihat mereka. Kamu sudah bisa dengar mereka. Kamu bahkan sudah beberapa kali tidur di sana meski tidak ingat. Aku membeku. Benar. Aku sering bangun di kamar 303 meski yakin kemarin aku tidur di tempat lain. Berarti, aku tidak bisa lari. Pak Juna menggeleng. Kamu bisa lari, tapi tidak bisa pergi. Aku mengerut. Apa bedanya? Ia menatapku. Kamu bisa tinggalkan kamar itu, tapi mereka tetap ikut. Selama kamu bisa lihat mereka, kamu milik mereka. Aku menahan napas. Jadi, aku harus gimana? Pak Juna memberiku satu kalimat. Selesaikan cerita mereka. Baru kamu bisa pulang. Aku menutup mata. Aku tahu. Ini belum selesai. Aku masuk ke kamar lama. Aku nekat membuka semua kamar di asrama itu. Semua kamar lain benar-benar kosong. Tidak ada jejak penghuni. Tidak ada debu. Tidak ada bekas sentuhan manusia. Tapi begitu aku masuk ke kamar 303, udara langsung berubah. Aku menutup pintu. Tapi HP-ku langsung merekam. Otomatis. Di layar bayangan pria muda itu muncul. Ia menatapku. Namaku Adi. Aku pernah tinggal di sini tahun 2001. Aku coba kabur, tapi gagal. Sekarang, aku menunggu kamu, seperti yang lain. Aku menatap layar. Adi, kamu juga tinggal di sini? Ia tersenyum samar. Ya, tapi aku tidak pernah benar-benar mati. Aku hanya tersesat di sini. Dan kamu akan seperti kami nanti. Aku menutup mata. Lalu HP-ku bergetar lagi. Notifikasi masuk. Isinya, kami tunggu kamu sejak lama. Kami percaya kamu bisa selesaikan ini. Karena kamu punya kesempatan yang kami tidak punya. Aku menatap layar. Nama pengirimnya, Sinta 2001. Satu dari dua nama yang kutemukan di daftar foto lama. Aku menutup mata. Aku tidak sendirian. Aku adalah penghuni ketiga. Dan mungkin bukan yang terakhir. Aku bertemu bayangan Sinta aku. Bermimpi buruk malam itu. Aku sedang di dalam kamar 303. Tapi bukan kamarku. Ini kamar lama. Waktunya tahun 2001. Di situ, seorang wanita muda sedang menulis surat. Tangannya gemetar. Aku Sinta. Aku mahasiswi ilmu ekonomi. Aku tinggal di kamar 303. Aku tidak pernah minta tinggal di sini. Tapi aku selalu kembali. Lalu ia menoleh ke arah kamera. Aku tidak dendam. Aku hanya tidak bisa pergi. Dan kamu akan sama seperti aku. Kami semua punya waktu untuk pulang. Tapi kalau kita gagal, maka kita akan tinggal di sana selamanya. Aku terbangun dengan napas tersengal. HP-ku menyala. Rekaman otomatis. Di layar, aku sedang duduk di meja. Tapi di belakangku, seorang wanita berambut ikal berdiri. Menatapku. Aku Sinta. Kami akan bantu kamu. Kalau kamu bisa selesaikan semuanya, ia tersenyum. Maka kamu bisa pulang. Tapi kalau tidak, kamu akan jadi penjaga baruku.
Aku menutup mata, aku tahu. Aku tidak punya banyak waktu. Aku bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penghuni kamar 303. Aku bisa melihat mereka. Aku bisa dengar mereka. Bahkan kadang, aku bisa rasakan mereka masuk ke tubuhku. Aku mencoba kabur. Tapi aku selalu kembali. Dan aku mulai tahu kenapa. Karena kamar 303 tidak pernah kosong. Selalu ada penghuni, dan aku adalah salah satunya. Aku sudah tidak bisa mengelak lagi. Sejak malam itu, sejak aku membaca catatan Sinta dan melihat siluet mereka dalam mimpi, aku mulai bisa melihat mereka tanpa alat bantu. Tidak perlu kamera, tidak perlu HP merekam otomatis. Mereka ada di kamarku, di koridor, bahkan di aula asrama saat acara resmi, dan yang paling menyeramkan, mereka tahu aku bisa melihat mereka, lalu mereka mulai bicara padaku. Mereka mulai mengajakku bicara suatu pagi, aku sedang duduk di meja belajar. Masih jam 2:58 menjelang waktu mengerikan itu. Aku menunggu, dengan HP-ku menyala. Kameranya mengarah ke cermin, lalu tepat pukul 03 son. Udara menjadi dingin. Bau amis menusuk hidung. HP-ku langsung merekam. Di layar, Rina muncul. Ia duduk di kursiku, menyisir rambutnya. Kamu sudah bisa lihat kami. Berarti kamu hampir siap. Faris muncul di sudut layar, bonekanya basah. Kami senang kamu mulai seperti kami. Adi berdiri di dekat pintu, matanya gelap. Kalau kamu bisa dengar kami, maka kamu harus ikut kami. Aku langsung matikan video. Tapi suara itu tetap terdengar di kepalaku. Kami akan ajarkan kamu semua, agar kamu bisa pulang. Atau kamu tinggal bersama kami selamanya. Aku menutup mata. Aku bukan hanya penonton lagi. Aku mulai jadi bagian dari mereka. Aku merasa mereka masuk ke tubuhku beberapa hari setelahnya. Aku mulai merasa aneh. Aku sering lupa apa yang kukatakan. Teman-teman bilang aku tersenyum sendiri. Atau bicara dengan nada yang bukan milikku. Siti, teman sekampus, menepuk bahuku suatu siang. Masih oke? Kamu kayak beda. Aku mengernyit. Aku baik-baik saja. Ia ragu. Tapi kamu sering ngomong sendiri. Kadang-kadang kamu nyanyi pelan pas lagi fokus. Aku diam. Aku baru sadar bahwa aku memang sering nyanyi lagu lama. Lagu-lagu dari tahun 80-an yang tidak pernah kupelajari. Aku mencoba menghentikan itu. Tapi semakin aku cegah, semakin kuat mereka yang masuk dan akhirnya aku mendengar suara dari dalam diriku sendiri. Bukan suaraku, suara mereka. Kamu sudah mulai. Kami sudah di dalam dirimu. Jadi, kamu pasti akan kembali. Catatan baru di meja esok harinya, aku bangun lebih awal. Ingin mencari jawaban. Ingin tahu kenapa mereka terus datang. Aku membersihkan meja kerjaku. Lalu aku menemukan sesuatu. Sebuah catatan kecil. Ditulis dengan tinta biru pudar. Tapi isinya membuatku membeku. Isinya, kami tunggu kamu lama. Kamu adalah yang ketiga. Kami percaya kamu bisa selesaikan semuanya. Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi salah satu dari kami. Faris, 1975. Aku menahan napas. Faris, bukan mahasiswi. Ia anak kecil. Tapi ia juga penghuni pertama. Aku mencari arsip lama tentang Faris. Dan aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Faris meninggal di depan asrama itu tahun 1975. Tabrak lari. Tidak ada yang tahu siapa pelaku. Tapi sejak saat itu, kamar 303 selalu terisi. Dengan jiwa yang hilang. Aku coba kabur dari kamar aku, nekat kabur dari asrama lama. Aku izin ke Mbak Yani untuk tinggal sementara di kos luar kampus. Aku ingin istirahat dari semua ini. Aku tinggal di kos murah di daerah Karanglewas, jauh dari Unsoedi, jauh dari asrama lama. Tapi begitu jam 03.00 tiba, aku membuka mata. Aku bukan di kos. Aku di kamar 303 pintu. Tertutup. Tirai menutup jendela. Udara lembab menusuk paru-paruku. Rina duduk di kursi kayu. Adi berdiri di dekat lemari. Faris bermain boneka di tempat tidur. Kamu belum siap pergi.
Kamu masih punya urusan. Kami belum selesai denganmu. Aku menatap mereka. Kenapa kalian tidak biarkan aku pergi? Sinta menjawab pelan. Karena kamu sudah bisa lihat kami. Itu artinya, kamu milik kami. Aku menutup mata. Aku tahu. Ini belum selesai. Pak Juna memberiku jawaban. Aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang menyiram tanaman di halaman. Kamu kembali lagi, katanya pelan. Aku ragu. Mereka tidak biarkan aku pergi. Ia menghela napas. Karena kamu sudah bisa lihat mereka. Itu artinya mereka sudah mengenalmu. Aku menatapnya. Aku harus gimana supaya bisa pulang? Pak Juna menepuk bahuku. Kamu harus selesaikan cerita mereka. Satu persatu. Aku mengerut. Apa maksudmu? Ia berkata, setiap penjaga harus selesaikan urusan penghuni lama. Kalau tidak, maka kamu akan jadi bagian dari mereka. Aku menutup mata. Aku tahu. Aku harus mencari tahu apa yang mereka butuhkan, agar mereka bisa pergi, agar aku bisa pulang. Aku ke rumah lama Faris aku, mencari tahu lebih lanjut tentang Faris anak kecil itu. Bayangan hitam yang sering muncul di kamarku. Aku bertanya pada warga sekitar. Akhirnya, aku menemukan rumah lama keluarganya. Rumah tua, kayu lapuk, pintu berderit, bau tanah basah menyengat. Aku membuka pintu. Di dalamnya, segala sesuatunya utuh. Seperti Faris masih tinggal di situ. Boneka rusak di atas ranjang. Gambar di dinding. Mainan di pojok ruangan. Aku menatap foto lama di dinding. Faris tersenyum. Usia 6 tahun. Tertawa riang. Matanya cerah. Tapi begitu aku menyentuh foto itu, siluetnya muncul di hadapanku. Kamu cari aku? Aku senang kamu datang. Tapi kamu belum boleh pulang. Kami harus selesaikan dulu. Aku mundur. Selesaikan apa? Faris tersenyum samar. Urusan yang tidak sempat selesai. Orang tuaku tidak pernah menemukan pembunuhku. Jadi, aku harus tetap menunggu di sini. Sampai kamu bantu aku. Aku menelan ludah. Aku harus membantunya, atau aku akan tinggal di sini selamanya. Aku harus pulangkan mereka. Aku kembali ke asrama, menemui Mbak Yani. Ada cara untuk benar-benar bisa keluar dari kamar 303? Ia menatapku. Hanya kalau kamu bantu mereka pulang. Aku mengerut. Bagaimana caranya? Ia memberiku satu kata. Sebut nama mereka. Bicara dengan mereka. Dengarkan cerita mereka. Dan biarkan mereka pergi. Aku menutup mata. Aku tahu ini akan sulit. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membantu mereka. Satu persatu. Narasi akhir bab 4 aku. Bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penjaga kamar 303. Aku bisa melihat mereka. Aku bisa dengar mereka. Bahkan, kadang, aku bisa rasakan mereka. Dan aku tahu, ini akan terus berlanjut sampai aku menuntaskan semuanya. Faris, Rina, Adi, Sinta. Mereka semua menungguku. Menunggu agar aku panggil mereka dengan tulus, agar mereka bisa pulang. Dan agar aku bisa pergi. Aku tahu sekarang. Aku harus memanggil mereka. Satu persatu. Jika tidak, aku akan tinggal di kamar 303 selamanya. Seperti Rina. Seperti Sinta. Seperti Adi dan Faris. Dan mungkin seperti penghuni yang akan datang setelahku. Aku mencari cara untuk membantu mereka pulang. Tapi bagaimana caranya? Mbak Yani hanya bilang, sebut nama mereka. Dengarkan cerita mereka. Biarkan mereka bicara. Lalu Pak Juna menambahkan, kalau kamu bisa panggil mereka dengan benar, maka mereka bisa pergi. Dan kamu juga punya kesempatan untuk pulang. Aku harus mulai. Dan malam ini, jam 3 pagi, aku siap merekam semuanya. Nama pertama yang kupanggil aku duduk di tengah kamar 303. Lilin menyala. HP-ku mengarah ke tengah ruangan. Aku membawa catatan lama dari arsip. Aku menatap daftar nama itu. Rina.Sinta.Adi.Faris. Aku mulai dengan Rina. Namamu Rina.
Kamu tinggal di sini tahun 1987. Langkah kaki terdengar. Lalu siluetnya muncul. Ia duduk di kursiku, menyisir rambut ikalnya pelan. Terima kasih kamu ingat aku. Kami senang kamu mau bicara. Kami tunggu kamu lama. Aku menahan napas. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Rina menatapku. Aku tidak punya tempat lagi. Aku hanya punya kamar ini. Dan kamu sekarang punya kami. Aku mundur pelan. Aku ingin bantu kamu pulang. Rina tersenyum samar. Kalau begitu, panggil yang lain. Selesaikan cerita mereka. Baru kamu bisa selesaikan milikmu. Aku menutup mata. Aku harus lanjut. Untuk semua orang yang hilang. Aku mulai merasa ada yang ikut beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina. Aku mulai merasa ada yang masuk ke tubuhku. Aku sering mimpi tentang masa lalu mereka. Tentang hari-hari mereka di asrama. Tentang akhir hidup mereka. Dan kadang-kadang, aku bangun di tempat yang tidak kutahu. Di koridor. Di depan kamar 303. Bahkan sekali, di dalam ruang arsip universitas HP-ku direkam otomatis. Isinya, aku sedang berbicara dengan suara yang bukan milikku. Kami sudah mulai masuk. Kami akan ajarkan kamu semua, agar kamu jadi seperti kami. Aku menutup mata. Aku tahu, waktu tidak banyak. Aku harus segera memanggil yang lain. Catatan lama dari Sinta aku, menemukan catatan baru di balik lantai kayu kamarku. Selembar kertas usang, tulisan tangan yang pudar. Isinya, namaku Sinta. Aku tinggal di sini, tahun 2001. Aku mencoba kabur, tapi gagal. Aku tidak dendam. Aku hanya tidak bisa mati. Kalau kamu bisa lihat aku, maka kamu harus selesaikan ceritaku. Kalau tidak, kamu akan jadi seperti aku. Aku membacanya beberapa kali. Lalu aku mencari foto lama Sinta di arsip universitas. Di situ, ia tampak cantik. Senyumnya lebar, matanya penuh harapan. Tapi di belakang foto itu tertulis satu kalimat. Kamar 303. Rumah yang tidak pernah kosong. Aku menatap foto itu. Lalu HP-ku bergetar. Rekaman otomatis dimulai. Di layar Sinta muncul. Ia menatap lurus ke kamera. Kamu sudah mulai. Kami senang kamu mencariku. Tapi kamu belum selesai. Kamu harus panggil yang lain. Aku menutup mata. Aku harus lanjut. Untuk semuanya. Siluet baru muncul malam itu. Aku nekat memanggil Sinta. Namamu Sinta. Kamu tinggal di sini tahun 2001. Kamu tidak dendam. Tapi kamu tidak bisa pergi. Udara langsung dingin. Bau amis. Menusuk HP-ku merekam otomatis. Siluet Sinta muncul. Ia duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya memegang boneka rusak, milik Faris. Terima kasih kamu panggil aku. Aku punya pesan untukmu. Tapi kamu harus panggil yang lain dulu. Adi dan Faris. Mereka butuh bicara. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Sinta tersenyum samar. Kami semua punya urusan. Dan kamu harus selesaikan semuanya. Kalau tidak, kamu akan tetap tinggal di sini. Selamanya. Aku menatap HP-ku. Bagaimana caranya? Sinta menjawab pelan. Panggil mereka saat jam 3 pagi, di dalam kamar 303. Dan biarkan mereka selesaikan cerita mereka sendiri. Aku menutup mata. Aku tahu. Ini akan terjadi. Malam ini, malam besok, sampai semua selesai. Mbak Juna memberiku petunjuk aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang duduk di teras, melihat langit. Masih di sana ya? Tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Aku sudah mulai memanggil mereka. Tapi aku tidak tahu cara membuat mereka pergi. Pak Juna diam cukup lama. Lalu ia berkata, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Kalau kamu ingin mereka pergi, aku mendekat. Apa? Ia menatapku. Kamu harus biarkan mereka selesaikan apa yang mereka tinggalkan. Aku ragu. Maksudmu? Ya. Biarkan mereka habiskan cerita mereka. Biarkan mereka selesaikan janji yang belum sempat mereka tepati. Aku menahan napas.
Jadi, aku harus bertemu mereka semua? Pak Juna mengangguk. Ya, dan kamu harus dengarkan mereka. Kalau tidak, mereka akan ambil alih dirimu. Aku menutup mata. Aku tahu, aku harus lanjut untuk menyelamatkan diriku, atau agar aku tidak menjadi salah satu dari mereka. Aku ke rumah Sinta. Aku mencari tahu lebih lanjut tentang Sinta. Aku berhasil menemukan rumah keluarganya di Purwokerto Utara. Aku pergi ke sana, sendirian. Dengan HP-ku menyala. Di dalam rumah tua itu, aku menemukan sesuatu. Foto lama, surat-surat, dan sebuah boneka rusak. Boneka itu sama dengan yang ada di kamar 303. Aku memegangnya, lalu HP-ku bergetar. Rekaman otomatis dimulai. Di layar, siluet Sinta muncul. Ia menatapku. Kamu ketemu bonekaku. Dia temanku waktu aku masih hidup. Tapi, sekarang, dia hanya jalan untuk kubicara padamu. Aku menatap boneka itu. Apa yang kamu butuhkan? Sinta menatapku. Aku ingin mama dan papa tahu aku baik-baik saja. Aku ingin mereka dengar aku bicara. Aku ingin mereka tahu aku tidak dendam. Aku menahan napas. Aku bisa bantu. Lalu ia menambahkan, tapi kamu harus lanjutkan. Karena Adi dan Faris belum selesai. Aku menutup mata. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku bertemu bayangan. Adi aku kembali ke kamar 303. Malam itu, jam 1, aku duduk di meja. Boneka rusak di tanganku. Foto Rina, Sinta, dan Faris di depanku. Aku berkata pelan, namamu Adi. Kamu tinggal di sini tahun 2014. Kamu mencoba kabur. Tapi kamu selalu kembali. Angin berhembus pelan. Bau amis muncul lagi. Lampu berkedip. Lalu Adi muncul. Berdiri di sudut kamar. Jaket hijaunya masih utuh. Matanya gelap. Kamu akhirnya panggil aku. Aku senang. Tapi kamu harus tahu, aku tidak seperti yang lain. Aku tidak ingin pulang. Aku ingin mereka yang menggantiku. Aku menatapnya. Kenapa? Adi menatapku tajam. Karena aku dibunuh. Aku diseret dari sini. Tapi jasadku tidak pernah ditemukan. Jadi, aku tidak bisa pergi. Selama pembunuhku belum ketemu, aku membeku. Ini beda dari yang lain. Adi bukan hanya jiwa yang tersesat. Ia adalah hantu penasaran. Dan mungkin, ia tidak ingin pergi. Aku melawan mereka. Aku mencoba menolak Adi. Aku menatapnya. Aku tidak bisa bantu kamu kalau kamu tidak mau pulang. Adi tersenyum dingin. Kamu pikir kamu bisa tolak aku? Kamu sudah di dalam lingkaran kami. Kamu sudah bisa lihat kami. Jadi, kamu tidak bisa lari. Aku mundur. Aku hanya ingin pulang. Adi mendekat. Kami juga ingin pulang. Tapi tidak bisa, karena tidak ada yang cari kami. Tidak ada yang selesaikan cerita kami. Aku menutup mata. Kalau begitu, aku akan selesaikan semuanya. Adi menatapku. Kamu harus pastikan mereka pergi duluan. Karena kalau kamu tidak, maka kamu yang akan tinggal di sini. Dan kamu akan jadi penjaga baruku. Aku menahan napas. Lalu aku bertanya, siapa yang membunuhmu? Adi menatapku. Kamu harus cari tahu. Karena kalau kamu tidak, maka kamu akan jadi seperti aku. Penjaga yang tidak bisa mati. Aku menutup mata. Aku tahu, ini akan sulit. Aku bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penjaga kamar 303. Aku bisa melihat mereka. Aku bisa dengar mereka. Bahkan kadang, aku bisa rasakan mereka. Faris, Rina, Sinta, Adi. Semua memiliki cerita. Semua ingin pulang. Tapi, Adi berbeda, ia tidak ingin pulang, ia ingin pengganti. Dan aku harus cepat-cepat menyelesaikan semuanya, sebelum aku menjadi seperti mereka. Aku tidak bisa lari dari mereka, Adi, Rina, Sinta, dan Faris. Semakin hari, semakin dekat. Bahkan saat aku sedang kuliah, atau makan di kantin, kadang-kadang aku merasa mereka ada di sekelilingku. Menyentuh bahuku, menunggu.
Dan yang paling menyeramkan, aku mulai bisa merasakan mereka. Bukan hanya melihat atau mendengar, tapi benar-benar merasakan kehadiran mereka dalam tubuhku. Seolah-olah mereka bergiliran mengendalikan diriku. Adi ingin aku cari pembunuhnya. Suatu malam, HP-ku merekam otomatis lagi. Isinya, aku sedang duduk di meja kerjaku, sendirian. Tapi tiba-tiba, suara itu datang. Kamu harus cari dia. Kalau kamu tidak, maka aku akan tinggal dalam dirimu selamanya. Aku membeku. Itu bukan rekaman biasa. Itu suara Adi. Tapi ia tidak muncul di layar, hanya suaranya. Kamu harus temukan siapa yang bunuh aku. Karena sampai dia ketemu, aku tidak bisa pergi. Lalu HP-ku mati sendiri. Tapi begitu aku bangun pagi-pagi, aku menemukan sesuatu di mejaku. Foto lama. Seorang pria muda. Di belakangnya tertulis, Adi 2014. Hilang setelah malam itu. Kami tunggu kamu untuk selesaikan cerita ini. Rina, aku menahan napas. Ini belum selesai. Aku mulai bicara dengan suara lain beberapa hari setelahnya. Aku mulai menyadarinya. Aku sering bicara dengan nada yang bukan milikku. Kata-kata yang tidak kurencanakan keluar dari mulutku. Teman-temanku mulai curiga. Siti, teman satu jurusanku, menatapku cemas. Mas Edi, kamu kayak beda. Aku mengerut. Aku baik-baik saja. Ia ragu. Kamu nggak sadar ya? Tadi kamu bilang terima kasih sambil tersenyum. Padahal nggak ada siapa-siapa. Aku diam. Aku tidak ingat apa yang kukatakan. Tapi begitu aku pulang ke asrama, HP-ku bergetar lagi. Rekaman otomatis dimulai. Di layar, aku sedang berdiri di depan cermin. Wajahku menatap lurus ke kamera. Tapi suaraku berubah. Dia sudah mulai. Kami. Masuk. Kami akan ambil alih agar kami tetap punya rumah. Aku langsung matikan video. Aku tidak bisa lari dari ini. Mereka sedang membangun jalannya sendiri dalam diriku. Catatan dari Rina aku. Mencoba mencari jawaban lebih lanjut tentang Adi. Aku kembali ke kamar 303. Sendirian. Jam menunjukkan pukul 2 lebih. Lalu tepat 03.00, udara menjadi dingin. HP-ku menyala. Rekaman otomatis dimulai. Di layar, siluet Rina muncul. Ia membawa sebuah kertas. Catatan lama. Ia letakkan catatan itu di mejaku. Lalu ia berkata pelan, kami semua punya pesan terakhir. Dan kalau kamu baca semuanya, baru kamu bisa putuskan. Apakah kamu akan tinggal, atau kamu akan pulang. Aku membacanya. Isinya, namaku Rina. Aku tinggal di kamar 303 tahun 1987. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak dendam. Aku hanya tidak bisa pergi karena tidak ada yang panggil aku dengan tulus. Kalau kamu bisa lihat ini, maka kamu harus selesaikan cerita yang lain. Karena kalau tidak, kamu akan jadi seperti kami. Selamanya, aku menutup mata. Aku harus lanjutkan untuk mereka atau untuk diriku. Aku diberitahu oleh Mbak Yani aku nekat bertanya pada Mbak Yani lagi. Aku tahu ia tahu banyak hal. Ada nggak arsip tentang mahasiswa yang hilang? Ia menatapku cemas. Kenapa kamu cari-cari? Aku menjawab pelan. Aku butuh tahu. Aku harus tahu kenapa kamar 303 tidak pernah kosong. Mbak Yani diam cukup lama. Lalu ia memberiku satu map plastik. Ambil ini. Tapi, jangan dibuka di sana. Aku mengernyit. Kenapa? Ia menatapku. Karena kalau kamu baca isinya di kamar 303, mereka akan tahu. Aku menatap map itu. Lalu aku bertanya, Adi, apakah ia dibunuh? Mbak Yani tidak menjawab. Ia hanya mundur. Pelan. Jangan cari tahu, Rizky. Lalu ia tambahkan. Karena kalau kamu tahu, mereka akan terus menuntutmu. Aku menutup mata. Aku tahu itu sudah terlambat. Aku ke rumah lama Adi aku mencari tahu lebih lanjut tentang Adi. Setelah beberapa hari mencari, aku berhasil menemukan lokasi rumah lamanya di Purbalingga. Rumah tua. Kosong. Bau tanah basah menusuk hidung. Aku masuk. Hati-hati, di dalamnya
Foto Adi masih tersimpan, surat-suratnya juga. Dan di atas meja, ada satu surat lama yang kutemukan. Isinya, "Aku tidak percaya mereka akan terus datang. Aku tidak percaya aku tidak bisa keluar. Aku pikir aku bisa lari, tapi ternyata mereka lebih cepat. Aku tinggal di sana, di kamar 303. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa mati. Dan aku harap kamu bisa selesaikan ini." Adi, 2014. Aku menutup mata. Lalu HP-ku bergetar. Video baru direkam. Di layar, Adi muncul. Matanya gelap. Ia menatapku. "Kamu sudah tahu. Sekarang, kamu harus pilih. Kamu bantu aku cari pembunuhku, atau kamu akan tinggal di sana selamanya." Aku menutup mata. Aku tahu ini akan terjadi. Pak Juna. Memberiku jawaban, aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang menyiram tanaman. "Masih di sana ya?" tanyanya. Pelan, aku mengangguk. Aku harus tahu siapa yang bunuh Adi. Pak Juna menatapku. "Kamu harus hati-hati. Kalau kamu cari tahu itu, maka kamu akan jadi target." Aku mengerut. "Target apa?" Ia menepuk bahuku. "Orang yang membunuh Adi masih hidup." Aku membeku. "Siapa?" Pak Juna diam cukup lama, lalu berkata, "Kamu harus cari sendiri. Tapi kalau kamu gagal," ia menatapku, "maka kamu akan jadi bagian dari mereka." Aku menahan napas. Aku harus lanjutkan pencarian ini sebelum aku benar-benar hilang. Siluet Adi mengikutiku beberapa hari kemudian. Aku mulai melihat Adi di mana-mana, di pasar, di koridor universitas. Di angkot ia tidak marahi aku. Ia hanya menunggu. "Kamu harus cari tahu. Kamu harus selesaikan ini. Kalau tidak, aku akan tinggal dalam dirimu. Dan kamu akan jadi pengganti baruku." Aku menutup mata. Aku mencoba lari dari pikiran buruk itu. Tapi begitu jam 03.00 tiba, aku mendengarnya lagi. Dari dalam kepalaku. "Kamu harus selesaikan cerita ini. Karena kalau tidak, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak. Kami akan terus datang. Tiap jam ganjil. Tiap malam." Aku menatap refleksiku di cermin. Matanya agak berkilat hijau. Aku bukan sepenuhnya manusia lagi. Bayangan baru. Muncul aku menonton rekaman dari HP-ku. Di situ aku sedang berbicara pada seorang dosen. Tapi dari sudut layar, siluet baru muncul. Pria tua. Jaket hitam. Matanya kosong. Tangannya memegang kunci asrama. Ia menatapku. "Kamu akhirnya tahu cerita itu. Kamu akan bantu Adi atau kamu akan gantikan dia? Kami menunggu jawabanmu." Di jam 3 pagi, aku mundur. Aku menatap HP-ku. "Siapa kamu?" Pria itu tersenyum samar. "Aku yang buka kamar 303. Aku yang biarkan mereka tinggal. Aku yang membuat kontrak itu hidup. Dan aku yang akan tutup pintu itu kalau kamu gagal." Aku menelan ludah. Aku tahu artinya. Pria itu adalah salah satu dari penjaga awal. Dan ia sedang menunggu pengganti. Aku bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penghubung antara dunia nyata dan dunia mereka. Faris ingin dikenang. Rina ingin dipanggil dengan nama asli. Sinta ingin orang tuanya tahu ia aman. Tapi Adi, ia ingin balas dendam. Dan mungkin, ia ingin aku jadi bagian dari rencananya. Aku harus putuskan sekarang. Aku harus lanjutkan atau berhenti. Sebelum aku benar-benar hilang. Aku mulai merasa bahwa kamar 303 bukan cuma tempat tinggal biasa. Ia adalah jembatan. Jalan antara dunia nyata dan dunia lain. Dan mungkin, ia juga pintu masuk bagi mereka yang tersesat. Aku mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Adi. Siapa yang membunuhnya? Dan kenapa ia tidak bisa pergi? Lalu aku menemukan sesuatu. Sebuah catatan lama di balik dinding kayu kamarku. Isinya, pintu itu ada di belakang lemari tua. Itu jalan untuk pulang, atau jalan untuk kembali.
Aku menahan napas, aku harus melihat sendiri. Pintu rahasia di balik lemari malam itu, jam 1 lebih, aku membongkar lemari tua di sudut kamar. Aku menarik semua pakaian bekas penghuni sebelumnya, buku-buku usang, boneka rusak, milik Faris. Lalu aku melihatnya, sebuah celah kecil di balik kayu lemari. Seperti pintu rahasia, aku menekannya pelan, dingin menusuk kulit, dan pintu itu terbuka. HP-ku langsung merekam otomatis. Isinya, siluet Rina muncul di depan pintu itu. Ia menatapku. Kamu akhirnya temukan jalan itu. Ini jalan kami pulang. Dan jalan, kamu keluar. Kalau kamu berhasil, aku menatap HP-ku. Apa maksudmu? Rina tersenyum samar. Kalau kamu masuk, kamu akan lihat semuanya. Termasuk siapa yang bunuh Adi. Termasuk kenapa Sinta tidak bisa mati. Termasuk kenapa kamar 303 selalu hidup. Aku menelan ludah. Lalu aku melangkah masuk. Aku masuk ke dunia lain di dalam pintu itu. Ada ruangan gelap, dingin. Bau amis menusuk hidung. Tapi di tengah ruangan, sebuah meja kayu usang. Di atasnya foto-foto penghuni lama, termasuk wajahku. Faris duduk di salah satu kursi. Bonekanya basah, matanya menyala. Selamat datang di sini. Ini rumah asli kamar 303. Bukan hanya kamar, ini kontrak. Aku mundur. Kontrak apa? Sinta menjawab pelan. Janji lama, yang tidak bisa diputus kalau belum selesai. Rina menambahkan, kami semua punya urusan. Dan kamu adalah penjaga baru. Jadi kamu harus selesaikan semuanya. Aku menatap mereka. Bagaimana caranya? Adi muncul dari bayangan. Jaket hijaunya masih utuh. Matanya hitam pekat. Kamu harus tahu siapa yang bunuh aku. Karena sampai dia ketemu, aku tidak bisa pergi. Dan kamu juga tidak bisa. Aku menahan napas. Aku harus mencari pembunuh Adi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa keluar. Aku mulai merasa mereka mengambil alih setelah malam itu. Aku mulai merasa berubah. Aku sering melihat refleksiku aneh. Senyumku tidak sepenuhnya milikku. Bahkan kata-kata yang kukatakan kadang bukan dari pikiranku. Siti, teman sekampus, menatapku cemas suatu pagi. Mas Edi, kamu kayak beda. Kadang-kadang kamu ngomong dengan aksen yang aneh. Aku mengernyit. Aku bicara gimana? Ia ragu. Kayak orang lama. Orang dari dulu-dulu. Aku diam. Lalu begitu pulang ke kos, aku menonton rekaman HP-ku. Isinya, aku sedang duduk di meja, sendirian. Tapi tiba-tiba, tanganku bergerak sendiri, seolah-olah sedang menulis. Lalu suara itu terdengar. Kami sudah mulai. Kami masuk. Kami akan ambil alih tubuhmu. Kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi kami. Aku langsung matikan video. Aku tahu, waktu tidak banyak. Aku harus cepat-cepat menuntaskan semuanya. Catatan dari Mbak Yani esok harinya. Aku menemukan sesuatu di mejaku. Sebuah catatan pendek. Ditulis dengan tinta biru pudar. Tapi isinya membuatku gemetar. Isinya, kalau kamu masuk ke sana, maka kamu harus keluar sebelum jam 4 pagi. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa kembali. Dan kamar 303 akan punya penjaga baru. Rina, 1987. Aku membacanya beberapa kali, lalu aku mendengar suara dari dalam diriku, suara Adi. Kamu harus temukan siapa yang bunuh aku. Kamu harus biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan tinggal dalam dirimu. Selamanya, aku menutup mata. Aku harus mencari tahu. Siapa yang membunuh Adi? Kenapa ia tidak bisa pergi? Dan kenapa kamar 303 selalu aktif? Siluet pria tua itu muncul lagi. Beberapa hari setelah pertemuan di ruang rahasia, aku melihat siluet pria tua lagi. Ia yang dulu muncul di rekaman HP-ku. Jaket hitam, matanya kosong, tangannya memegang kunci asrama. Ia duduk di pojok kamarku, menatapku. Kamu mulai bisa lihat jalan itu. Berarti kamu hampir selesai. Atau kamu akan mulai seperti kami. Aku menatapnya. Siapa kamu? Pria itu tersenyum. Aku yang buka kamar 303. Aku yang buat kontrak itu. Dan aku yang akan tutup kalau kamu berhasil. Atau kalau kamu gagal,
Aku akan biarkan kamu gantikan kami. Aku mundur pelan. Aku tidak mau jadi seperti kalian. Pria itu menatapku. Tapi kamu sudah mulai. Kamu bisa masuk ke sini. Kamu bisa lihat kami. Dan kamu bisa dengar kami. Itu artinya, kamu sudah bagian dari kami. Aku menutup mata. Aku tahu. Ini belum selesai. Pak Juna memberiku jawaban. Aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang menyiram tanaman. Kamu kembali lagi, katanya pelan. Aku ragu. Aku harus tahu. Apa hubungan Adi dengan pembunuhnya? Pak Juna menatapku cukup lama. Lalu ia berkata, Adi dibunuh oleh seseorang yang tidak pernah diselidiki. Aku mengerut. Siapa? Pak Juna menutup mata. Orang yang sama yang membuat kamar 303 tetap hidup. Aku membeku. Siapa itu? Ia menjawab pelan. Pernah dengar nama Rudi? Aku membaca daftar nama dari catatan lama. Rudi, petugas asrama tahun 1975. Hilang tanpa jejak. Dicari polisi, tapi tidak pernah ditemukan. Pak Juna menatapku. Katanya, Adi pernah menemukan sesuatu di arsip lama. Sesuatu yang bisa jatuhkan Rudi. Aku menahan napas. Apakah Rudi masih hidup? Pak Juna menggeleng. Ya, tapi ia tidak tinggal di sini lagi. Aku menatapnya. Di mana dia sekarang? Ia menepuk bahuku. Di dalam kamar 303. Aku membeku. Lalu ia tambahkan. Ia bukan hanya petugas. Ia adalah penjaga pertama. Aku menutup mata. Aku tahu. Ini akan menjadi buruk. Aku bertemu. Bayangan Rudi malam itu. Aku nekat kembali ke ruang rahasia di balik lemari. Aku membawa HP-ku. Rekam semuanya. Jam 03 Maunesenda. Aku masuk ke dalam. Dan di dalamnya, siluet Rudi berdiri. Jaket hitam. Matanya gelap. Ia menatapku. Kamu akhirnya datang. Aku tunggu kamu lama. Karena kamu adalah penjaga baruku. Aku mundur. Aku tidak mau jadi seperti kalian. Rudi tersenyum. Tapi kamu sudah mulai. Kamu bisa lihat kami. Kamu bisa dengar kami. Kamu bisa masuk ke sini. Itu artinya, kamu sudah milik kami. Aku menutup mata. Lalu HP-ku bergetar. Rekaman otomatis dimulai. Di layar, Rudi duduk di kursi. Ia menunjuk pada boneka rusak di atas meja. Boneka itu adalah jalan terakhir mereka. Faris, Sinta, Rina, semua yang lewat di sini, akhirnya tinggal. Di sini. Seperti kamu nanti. Aku menutup mata. Aku harus kabur dari sini. Sebelum aku benar-benar hilang, aku mencoba kabur. Lagi aku mencoba izin tinggal di kos luar kampus. Lagi. Aku bilang pada Mbak Yani bahwa aku butuh istirahat. Dari asrama, ia ragu. Kamu yakin? Aku mengangguk. Ya, aku butuh udara baru. Ia menghela napas panjang. Baik, kamu boleh tinggal di luar. Tapi, aku menatapnya. Tapi apa? Mbak Yani menutup mata. Kalau kamu pergi, mereka akan cari kamu. Aku mengerut. Siapa mereka? Ia menjawab pelan. Penghuni kamar 303. Aku menutup mata. Aku tahu. Mereka tidak akan biarkan aku pergi begitu saja. Aku bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penjaga kamar 303. Aku bisa melihat mereka. Aku bisa dengar mereka. Bahkan kadang, aku bisa rasakan mereka. Faris ingin dikenang. Rina ingin dipanggil. Sinta ingin orang tuanya tahu ia baik-baik saja. Tapi Adi dan Rudi, mereka ingin tetap hidup. Dan mungkin, aku adalah pengganti mereka. Aku mencoba kabur. Benar-benar kabur. Aku tinggal di kos luar kampus selama seminggu. Aku matikan HP-ku. Aku tidak membawa apapun dari kamar 303. Tidak boneka, tidak foto, tidak catatan. Aku pikir aku bisa memutus hubungan dengan mereka. Tapi malam itu, jam 0.00, aku terbangun oleh dingin menusuk tulang. HP temanku yang menyimpan kamarku merekam otomatis. Di layar, siluet Rina muncul. Ia menatap ke arahku. Dia masih bisa dengar kami.
Jadi dia belum benar-benar pergi. Lalu Faris muncul di belakangnya. Bonekanya basah. Kami ikut dia. Selama dia bisa lihat kami bisa masuk. Dan suatu hari nanti, dia akan jadi salah satu dari kami. Aku langsung bangun. Napasku tersengal. Aku tahu sekarang, mereka tidak akan biarkan aku pergi begitu saja. Siluetku sendiri muncul beberapa hari setelahnya. Aku mulai melihat sesuatu yang membuatku takut. Refleksiku, di cermin kadang tidak sepenuhnya milikku. Aku sedang mandi. Air hangat mengalir. Lalu aku menoleh ke cermin. Dan aku melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku. Matanya hijau. Senyumnya dingin. Tangannya menyentuh udara kosong. Seperti sedang menyentuh sesuatu. Lalu suara itu terdengar. Kamu sudah mulai. Kami senang kamu tetap dekat. Karena kamu pasti akan kembali. Aku mundur pelan. Menutup mata. Begitu aku membuka lagi, cermin itu pecah. Dan di dalam potongan refleksi itu, 4 siluet menatapku. Faris, Rina, Sinta. Adib mereka semua tersenyum, termasuk bayangan diriku. Aku mulai bicara. Seperti mereka aku mencoba hidup normal. Pergi ke kelas, mengerjakan tugas. Tapi teman-teman mulai curiga. Siti menepuk bahuku suatu siang. Mas Edi, kamu kayak beda. Kadang-kadang kamu ngomong pakai kata-kata aneh. Aku ragu. Kata-kata gimana? Ia menjawab pelan. Kata-kata yang biasa dipakai orang tua. Orang dari zaman dulu. Aku diam. Tapi malam itu, aku merekam diriku sendiri saat sedang belajar. Di video, aku bicara sendirian. Dengan nada rendah, Faris, Rina ya Sinta. Lalu suara itu terdengar. Kami masih di sini. Kami tidak akan pergi. Selama kamu bisa lihat kami. Aku langsung matikan rekaman. Aku menatap wajahku di cermin. Aku tahu sekarang. Aku bukan hanya penonton. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Catatan terakhir dari Mbak Yani aku, nekat pergi ke rumah Mbak Yani. Ia sedang duduk di teras. Matanya berkaca-kaca. Kamu kembali, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk. Aku tidak bisa lari dari mereka. Ia menatapku. Kamu harus putuskan. Apakah kamu mau bantu mereka pulang? Atau kamu ingin jadi pengganti mereka? Aku menahan napas. Aku tidak mau jadi seperti mereka. Mbak Yani menghela napas. Kalau begitu, selesaikan semua urusan mereka. Satu persatu, lalu ia memberiku catatan kecil. Ini dari mereka. Omnos, aku membacanya. Isinya, kami tunggu kamu lama. Kami percaya kamu bisa selesaikan ini, karena kamu adalah penjaga baruku. Rina, terima kasih sudah datang. Sinta, tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi salah satu dari kami. Adik aku menutup mata. Aku tahu artinya, aku harus lanjut, atau aku akan hilang. Aku dipaksa pulang ke kamar 303 suatu malam. Aku mencoba tidur nyenyak di kos, tapi jam 2 tiba. Udara tiba-tiba berubah, dingin menusuk, bau amis menyengat. Aku menutup selimut rapat-rapat, berdoa agar ini hanya mimpi buruk. Tapi begitu jam berganti ke 03.00, aku membuka mata. Aku bukan di kos, aku di kamar 303. Pintu tertutup, tirai menutup jendela, dan di pojok kamar, Rudi berdiri, menatapku. Kamu kembali. Kami senang. Kami mau tahu kamu tidak bisa lari. Karena kamu sudah mulai, dan kamu akan selesai di sini. Aku menatapnya. Siapa kamu? Rudi tersenyum samar. Aku yang pertama kali tinggal di sini. Aku yang buka jalan untuk mereka. Dan aku yang akan tutup pintu itu. Kalau kamu berhasil, atau kalau kamu gagal, aku akan biarkan kamu ambil alih tempatku. Aku menelan ludah. Aku tahu, ini belum selesai. Pak Juna memberiku jawaban terakhir. Aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang minum teh hangat di halaman. Kamu kembali lagi, katanya pelan. Aku menatapnya. Aku tidak bisa keluar dari sana. Mereka terus bawa aku kembali. Pak Juna menghela napas panjang. Itu artinya, kontrak itu sudah aktif. Aku mengerut.
Kontrak apa? Ia menepuk bahuku. Kamar 303 bukan cuma ruang fisik. Itu juga janji lama antara jiwa yang tidak bisa mati dan penjaga yang baru. Aku bertanya pelan. Janji apa? Pak Juna menatapku. Bahwa selama ada penjaga, maka mereka bisa tinggal. Aku harus jadi penjaga selamanya? Ia menggeleng. Tidak, kamu bisa pergi. Tapi kamu harus selesaikan semuanya. Selesaikan apa? Pak Juna menutup mata. Urusan mereka. Janji yang tidak sempat mereka penuhi. Aku menahan napas. Aku tahu. Aku harus lanjut. Untuk semuanya. Aku ke tempat kejadian. Lama aku mencari lokasi asli tempat Adi hilang. Setelah beberapa hari mencari, aku menemukan bekas jalanan gelap di belakang asrama. Di situ banyak coretan di tembok. Salah satunya berbunyi, kamar 303 tidak pernah kosong. Ada yang selalu mengisi. Ada yang selalu menunggu. Aku meneliti lebih lanjut. Di balik semak-semak, aku menemukan batu besar. Di atasnya tertulis nama-nama Farisa, 1975 Rina, 1987 Sinta, 2001 Adi, 2014 Rizky, 2024 aku membeku. Nama terakhir adalah namaku. Aku menutup mata. Aku tahu sekarang. Aku bukan cuma penjaga. Aku adalah bagian dari daftar itu. Aku bertemu bayangan diriku lagi aku pulang ke kos. Tapi begitu sampai, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Bayanganku sendiri sedang duduk di kursi. Menyanyi pelan. Nada lama. Lagu dari masa lalu. Jangan lupa kami. Kami tunggu kamu. Kami akan ajarkan kamu semua. Aku menatapnya. Kamu, aku, siluetku tersenyum. Ya, tapi bukan yang sebenarnya. Aku adalah kamu yang lain, yang sudah jadi bagian dari mereka. Aku mundur. Aku tidak mau jadi seperti kamu. Siluetku menatapku. Tapi kamu sudah mulai. Kamu sudah bisa lihat mereka. Kamu sudah bisa dengar mereka. Dan kamu sudah bisa merasakan mereka. Berarti, kamu sudah milik mereka. Aku menutup mata, lalu aku mendengarnya lagi. Suara mereka, semua bersamaan. Kami tunggu kamu di sana, di kamar 303. Karena itu rumahmu sekarang. Aku tahu, aku harus kembali. Dan mungkin, kali ini, aku tidak akan bisa keluar. Aku bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penjaga kamar 303. Aku bisa melihat mereka. Aku bisa dengar mereka. Bahkan aku bisa rasakan mereka dalam tubuhku. Faris, Rina, Sinta, Adi, bahkan Rudi. Semua menungguku, menuntunku, menyambutku, dan mungkin mereka sedang menunggu penggantiku. Aku tahu sekarang. Rudi bukan hanya siluet. Ia adalah penjaga pertama kamar 303. Ia yang membuka jalan bagi mereka yang tidak bisa mati. Dan mungkin, ia juga yang akan menutupnya kalau aku berhasil. Tapi ia tidak ingin pergi begitu saja. Ia ingin ada yang menggantikannya. Dan itu mungkin aku. Rudi menceritakan. Awal semua ini malam itu. Jam 01.00 Guwonegiri. Aku nekat masuk ke ruang rahasia di balik lemari. HP-ku menyala otomatis. Rekaman dimulai. Di dalam ruangan gelap itu, Rudi duduk di kursi kayu tua. Tangannya memegang kunci asrama lama. Matanya kosong. Tapi suaranya jelas. Dulu, aku cuma petugas biasa. Tapi aku membuat kesepakatan. Aku menatapnya. Apa kesepakatanmu? Rudi tersenyum samar. Aku biarkan jiwa-jiwa itu tinggal di sini. Selama aku masih hidup, maka kamar 303 tidak akan pernah kosong. Aku mundur pelan. Lalu kamu, apa? Rudi menjawab. Aku bukan manusia lagi. Aku bukan hantu. Aku adalah penjaga. Dan kamu sudah mulai seperti aku. Aku menahan napas. Aku harus tahu lebih banyak. Aku mulai merasa bukan diri sendiri beberapa. Hari setelah pertemuan dengan Rudi, aku mulai merasa aneh. Aku sering melihat refleksiku di cermin. Tersenyum sendiri. Aku juga kadang-kadang bicara dengan nada yang bukan milikku.
Teman-temanku mulai takut mendekatiku. Siti menatapku cemas. Mas Edi, kamu kayak beda. Kamu ngomong sendiri. Kamu nyebut nama-nama yang aku nggak kenal. Aku ragu. Siapa aja yang aku bilang? Ia diam sejenak. Faris, Rina, Sinta, Adi, dan Rudi. Aku menutup mata. Itu semua penghuni kamar 303. Dan sekarang, mereka sedang tinggal dalam diriku. Catatan dari Rudi, aku menonton rekaman HP-ku dari malam itu. Isinya, Rudi sedang menulis sesuatu di atas meja kayu usang. Ia menyerahkan catatan padaku. Ini untukmu, karena kamu penjaga baruku. Kami senang punya penghubung baru. Kami harap kamu tidak mencoba kabur seperti yang sebelumnya. Aku menatap catatan itu. Isinya, kamu harus pilih. Kamu bantu mereka pulang, atau kamu ambil alih tempat mereka. Kamar 303 selalu punya satu penghuni. Kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi bagian dari kami. Rudi 1975. Aku menutup mata. Aku tahu. Ini adalah titik terakhir. Kalau aku tidak selesaikan semuanya, aku akan menjadi salah satu dari mereka. Siluet. Itu menyambutku. Beberapa malam setelahnya, aku bertemu siluet baru. Seorang wanita muda. Matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum padaku. Kamu akhirnya datang. Aku tunggu kamu lama. Aku juga dulu tinggal di sana, di kamar 303. Aku mengerut. Siapa kamu? Wanita itu tersenyum. Namaku Lila. Aku penghuni sebelum kamu. Tapi aku tidak sempat selesai. Jadi, aku harus kembali ke sana. Dan aku harap kamu bisa pulang. Aku menatapnya. Kamu bisa lihat aku. Ia mengangguk. Ya, karena kamu bisa lihat kami. Berarti kamu sudah di dalam lingkaran. Dan kamu pasti akan mengambil alih tempatku. Aku menelan ludah. Bagaimana caranya aku pulang? Lila menatapku. Kamu harus selesaikan janji mereka. Satu persatu. Baru kamu bisa keluar. Lalu ia tambahkan, tapi kalau kamu gagal, kamu akan jadi penjaga terakhir. Atau penjaga pertama yang baru. Kami akan ajarkan kamu semua. Aku menutup mata. Aku tahu, waktu tidak bersahabat denganku. Mbak Juna memberiku jawaban. Aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang menyiram tanaman. Melihatku datang, ia langsung tahu. Kamu ketemu dia ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Lila. Dia bilang dia penjaga sebelum aku. Pak Juna menatapku cukup lama. Lalu ia berkata, penjaga kamar 303 tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berganti tubuh. Aku mengerut. Maksudmu? Ia menepuk bahuku. Setiap kali ada yang bisa lihat mereka, maka penjaga lama akan pergi. Tapi penjaga barunya harus tetap tinggal. Aku bertanya pelan. Jadi, aku harus tinggal di sana selamanya? Pak Juna menggeleng. Tidak. Kalau kamu bisa selesaikan semuanya, maka kontrak itu akan habis. Bagaimana caranya? Ia menatapku. Kamu harus panggil mereka. Satu persatu. Biarkan mereka selesaikan urusan mereka. Dan biarkan mereka pergi. Aku menutup mata. Aku tahu. Inilah saatnya. Aku harus lanjutkan ritual itu. Untuk mereka. Dan untuk diriku. Aku memanggil semua nama aku. Kembali ke kamar 303. Sendirian. Lilin menyala. Bau amis menusuk. Aku duduk di tengah kamar. HP-ku menyala. Rekam semuanya. Aku mulai menyebut nama mereka. Faris, Rina, Sinta, Adi, Lila, Rudi. Langkah kaki terdengar. Bayangan hitam muncul satu persatu. Faris duduk di pinggir, ranjang. Bonekanya basah. Senyumnya lebar. Rina menyisir rambutnya pelan, menatap lurus ke arahku. Sinta duduk di kursi. Tangannya gemetar. Ia menunggu. Adi berdiri di dekat pintu. Jaket hijaunya basah. Matanya gelap. Lila menatapku dengan tenang. Ia sepertinya ingin pergi. Dan Rudi.
berdiri di belakangku, menunggu. Kamu sudah panggil kami semua. Berarti kamu harus putuskan. Kamu akan bantu kami, atau kamu ambil alih tempat kami. Aku menatap mereka. Kalau aku bantu kalian semua, maka aku bisa pulang? Rudy tersenyum. Ya, tapi kalau kamu gagal, kamu akan jadi penjaga terakhir, dan kamar 303 akan tetap hidup. Dengan tubuh barunya, aku menahan napas. Lalu aku berkata, aku akan bantu kalian. Baiklah, kata Faris pelan. Mulailah dengan kami. Kami yang pertama tinggal di sana. Kami yang pertama masuk. Dan kami yang pertama kembali. Aku menatap mereka. Aku siap mendengarkan. Aku selesaikan cerita Faris aku, menonton rekaman lama dari HP-ku. Isinya, Faris sedang duduk di sudut koridor. Bonekanya basah, matanya berkaca-kaca. Aku meninggal di depan asrama ini. Tabrak lari. Tapi, pembunuhku tidak pernah ketemu. Jadi, aku tidak bisa pergi. Aku menatap layar. Aku bisa bantu kamu? Faris tersenyum. Cari orang yang bunuh aku. Biarkan mereka tahu aku aman. Baru aku bisa pulang. Aku bertanya pelan. Siapa yang bunuh kamu? Faris menoleh ke udara kosong. Orang yang tidak peduli, yang lewat di sana, dan tidak berani berhenti. Lalu HP-ku bergetar. Rekaman otomatis. Lain muncul. Isinya, aku sedang meneliti daftar nama mahasiswa tahun 1975. Di situ, aku menemukan foto mobil hitam yang pernah disebut dalam arsip polisi. Mobil itu milik alumni Unso Edi, dan ia masih hidup. Aku menyelesaikan urusan Farisaku mencari tahu tentang pemilik mobil itu. Setelah beberapa hari, aku berhasil menemukan alamatnya. Aku pergi ke sana. Rumahnya di luar kota. Pintu terbuka tanpa diketuk. Di dalamnya, seorang lelaki tua sedang duduk. Matanya menyipit melihatku. Ada apa, nak? Aku menatapnya. Apa kamu ingat tabrak lari di tahun 1975? Anak kecil bernama Faris. Lelaki itu membeku. Matanya berkaca-kaca. Ya, aku ingat. Lalu ia menunduk. Aku tidak sengaja. Aku panik. Aku tidak berani balik ke sana. Aku menatapnya. Dia menunggumu. Lelaki itu menutup mata. Aku minta maaf. Lalu, HP-ku bergetar. Rekaman otomatis dimulai. Faris muncul di layar. Ia menatap lelaki itu. Terima kasih sudah ingat aku. Aku bisa pergi sekarang, karena kamu akui aku. Faris menoleh padaku. Kamu baik. Kamu bantu aku pulang. Jadi, aku akan biarkan kamu lanjut. Tapi kamu harus selesaikan semuanya. Kalau tidak, kamu akan jadi penggantiku. Lalu ia menghilang. Aku menutup mata. 1 selesai. 4 lagi tersisa. Aku bukan lagi mahasiswi biasa. Aku adalah penjaga kamar 303. Aku telah menuntaskan 1 jiwa. Faris. Anak kecil yang menunggu selama puluhan tahun. Tapi 4 jiwa. Lain masih ada. Rina, Sinta, Adi, dan Rudy. Mereka masih di sini. Masih menunggu. Masih ingin pulang. Dan aku harus lanjut. Kalau tidak, maka aku akan tinggal di sana selamanya. Aku menyerahkan foto lama padanya. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda. Senyumnya lebar. Ia sedang duduk di kamar 303, membaca buku. Namaku Rina, kata siluetnya yang tiba-tiba muncul di belakang Lintang. Dan aku adalah kakakmu. Lintang langsung terkejut. Ia menoleh cepat, tapi ia tidak bisa melihat Rina. Ia hanya bisa merasakan udara dingin yang menyusup masuk ke tubuhnya. Lalu HP-ku merekam otomatis. Di layar, Rina berdiri di dekat adiknya. Tangannya menyentuh bahunya. Perlahan, dengan kasih sayang. Aku senang kamu datang. Aku rindu kamu. Lintang mulai menangis. Aku merasa seperti ada yang mengelus bahuku. Rina tersenyum. Itu aku. Aku akhirnya bisa pulang. Karena kamu masih ingat aku. Lalu ia menatapku. Terima kasih penjaga baruku. Aku bisa pergi sekarang. Lalu ia menghilang. Dalam sekilas cahaya redup, aku menatap Lintang.
Dia sudah pergi. Lintang menatapku dengan mata berkaca-kaca. Siapa kamu? Dan kenapa kamu bisa bawa fotoku dan kakakku? Aku tersenyum samar. Aku cuma orang yang membantunya pulang. Lalu aku pergi, meninggalkan mereka berdua. Satu lagi selesai, tinggal 3. Sinta ingin orang tuanya tahu ia baik-baik. Saja beberapa hari setelah Rina pergi, aku kembali ke kamar 303. HP-ku langsung merekam otomatis. Isinya, Sinta sedang duduk di pinggir tempat tidur. Matanya berkaca-kaca. Tangannya memegang boneka rusak, sama seperti milik Faris. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin mama dan papa tahu bahwa aku aman, bahwa aku tidak sendirian. Aku menatapnya. Aku bisa bantu kamu. Sinta menoleh. Kamu harus bicara pada mereka. Kamu harus bilang bahwa aku baik-baik saja. Kalau mereka tahu, maka aku bisa istirahat. Aku mencari tahu lebih lanjut tentang keluarga Sinta. Setelah beberapa hari, aku berhasil menemukan alamat orang tuanya. Mereka tinggal di desa kecil dekat Purbalingga. Aku pergi ke sana. Sendirian, aku mengetuk pintu. Seorang nenek tua membuka. Ia menatapku aneh. Ada apa, nak? Aku menatapnya. Saya punya pesan dari anak ibu. Nenek itu membeku. Anak saya? Aku mengangguk. Ya, Sinta. Wajahnya langsung berubah. Air mata mengalir. Bagaimana kamu tahu nama itu? Aku menyerahkan catatan lama dari Sinta. Pesan untuk mama dan papa. Aku baik-baik saja. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku masih di sini, di dalam doa-doa kalian. Nenek itu menangis. Ia peluk catatan itu erat. Dan malam itu juga, aku menonton rekaman HP-ku. Sinta muncul, menatapku. Lalu ia tersenyum. Terima kasih penjaga. Aku bisa pergi sekarang. Karena aku sudah didengar oleh mereka. Aku sudah dikenang. Lalu ia menghilang. Aku menutup mata. 2 selesai. Tinggal 3. Adi masih ingin balas dendam malam itu. Jam 3. Aku kembali ke kamar 303. Adi muncul duluan. Matanya hitam. Jaketnya basah. Ia tidak tersenyum. Kamu bantu yang lain pulang. Tapi aku tidak ingin pulang. Aku ingin dia ketemu. Aku menatapnya. Siapa dia? Adi menjawab dingin. Orang yang bunuh aku. Aku tidak akan pergi sampai dia minta maaf. Atau sampai dia dibayar dengan cara yang sama. Aku mundur. Aku tidak bisa bantu kamu balas dendam. Adi mendekat. Kalau kamu tidak bantu aku, maka aku akan tinggal dalam dirimu. Selamanya. Aku menahan napas. Aku tidak mau jadi seperti kamu. Adi tersenyum. Tapi kamu sudah hampir seperti kami. Kamu bisa lihat kami. Kamu bisa dengar kami. Dan kamu sudah bisa merasakan kami. Jadi, kamu pasti akan tinggal di sini. Aku menutup mata. Lalu suara Rudi terdengar. Kami tunggu kamu sejak lama. Kami harap kamu bisa habiskan semuanya. Kalau tidak, kamu akan gantikan kami. Dan kamar 303 akan tetap hidup. Aku menatap HP-ku. Aku harus terus maju. Sebelum mereka ambil alih diriku, aku menemukan pembunuh Adi aku, mencoba mencari tahu siapa yang membunuh Adi. Dari arsip lama universitas, aku menemukan sesuatu. Sebuah surat lama dari tahun 2014 dari polisi, tidak diselesaikan. Kasus Adi, tapi di situ satu nama tertulis. Hendra, mantan petugas asrama. Hilang kontak. Tidak diketahui kemana perginya. Aku mencari Hendra. Setelah beberapa hari, aku menemukan ia tinggal di sebuah desa di Jawa Timur, bekerja sebagai sopir angkot. Aku pergi ke sana. Aku bertemu dengannya. Ia ragu. Kamu cari aku? Kenapa? Aku menatapnya. Kamu pernah kerja di Unsoed, di asrama lama. Kamu kenal seorang mahasiswa bernama Adi?
Hendra membeku. Kenapa kamu tanya soal itu? Aku memberinya catatan dari Adi. Isinya, aku tahu kamu yang bunuh. Aku tidak dendam. Aku hanya ingin kamu akui, agar aku bisa pergi. Adi Hendra menatapku. Dia masih ada? Aku mengangguk. Ya, di kamar 303. Hendra menutup mata. Aku tidak sengaja. Aku panik. Aku takut di penjara. Lalu ia berkata pelan, aku akui. Aku yang bunuh Adi. Aku menatapnya. Katakan itu pada mereka. Aku menyalakan HP-ku. Rekam semua. Hendra menatap lensa kamera. Aku akui. Aku yang bunuh Adi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya marah. Aku hanya emosi. Lalu HP-ku bergetar. Rekaman baru dimulai. Di layar Adi muncul. Matanya tidak lagi gelap, hanya sedih. Terima kasih sudah akui. Aku bisa pergi sekarang, karena janji ini selesai. Karena urusanku selesai. Adi menatapku. Kamu hebat. Kamu bantu aku tanpa dendam. Kamu biarkan aku pulang. Jadi, aku akan biarkan kamu pergi. Kalau kamu berhasil selesaikan semuanya. Lalu ia menghilang. Aku menutup mata. 3 selesai. Tinggal 2 lagi. Aku pergi ke rumah Pak Juna lagi. Ia sedang minum teh hangat di halaman. Kamu sudah selesaikan 3? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Faris, Rina, Sinta, dan Adi juga pergi. Ia menepuk bahuku. Kamu hampir selesai. Aku ragu. Masih ada Rudi. Pak Juna diam cukup lama. Lalu ia berkata, Rudi bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga pertama. Aku menatapnya. Penjaga apa? Ia menutup mata. Penjaga kontrak itu. Ia yang membuat kamar 303 selalu hidup. Aku menahan napas. Lalu bagaimana caranya aku selesaikan dia? Pak Juna menatapku. Kamu harus panggil dia. Satu-satunya cara ia pergi adalah kalau ia percaya padamu. Dan kalau tidak, Pak Juna menepuk bahuku. Maka kamu akan jadi penjaga barunya. Aku menutup mata. Aku tahu, inilah saatnya. Aku harus bertemu Rudi. Langsung. Aku bertemu bayangan Rudi. Aku kembali ke ruang rahasia di balik lemari. Jam 03 Nuanso. Rudi sudah menungguku. Ia duduk di kursi kayu usang, menyeringai. Kamu sudah selesaikan yang lain, tapi kamu belum selesai dengan aku. Aku tidak akan pergi begitu saja. Karena aku yang buka jalan ini. Aku menatapnya. Kenapa kamu tidak mau pulang? Rudi menutup mata. Karena aku tidak punya rumah. Aku tidak punya keluarga. Aku hanya punya kamar 303. Dan aku tidak akan tinggalkan tempat itu. Ia menatapku. Tanpa pengganti. Karena kalau aku pergi, maka kamar 303 harus kosong selamanya. Dan itu tidak bisa terjadi. Kami harus tetap ada. Aku menelan ludah. Aku tidak mau jadi penggantimu. Rudi tersenyum. Tapi kamu sudah bisa lihat kami. Kamu sudah bisa dengar kami. Kamu sudah bisa rasakan kami. Berarti, kamu sudah siap. Aku menutup mata. Justru karena aku bisa lihat kalian, maka aku harus selesaikan semuanya. Rudi menatapku. Coba saja. Lalu ia menambahkan, kalau kamu gagal, maka kamu akan jadi salah satu dari kami. Dan kamar 303 akan punya penjaga baru. Seperti dulu, seperti selalu, aku menatapnya. Aku tahu, ini bab terakhir. Aku nekat memanggil Rudi. Aku duduk di tengah kamar 303. Lilin menyala, bau amis menusuk, aku membuka HP-ku. Rekam semuanya. Namamu Rudi. Kamu adalah penjaga pertama kamar 303. Angin berhembus pelan. Udara menjadi dingin. Lalu Rudi muncul. Menatapku. Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar ingin selesaikan semuanya. Sayangnya, kamu tidak bisa. Aku menatapnya. Aku bisa. Aku akan selesaikan. Rudi tersenyum. Baiklah.
Mari kita lihat apakah kamu bisa. Atau kamu akan jadi bagian dari kami. Aku menutup mata, lalu aku berkata, namamu Rudy. Kamu membuat kamar 303 hidup. Lalu aku tambahkan, kamu menunggu pengganti. Tapi kali ini, tidak ada yang akan menggantimu. Rudy membeku. Apa maksudmu? Aku menatapnya. Aku akan selesaikan kontrak itu. Aku akan putuskan hubungan itu. Lalu aku menyalakan lilin biru. Aku letakkan catatan lama di atas meja. Kami semua sudah selesai. Kami sudah dikenang. Kami sudah pulang. Jadi, kamar 303 harus tutup. Rudy mendekat. Kamu tidak bisa lakukan itu. Kamar ini tidak bisa ditutup. Selama ada yang bisa lihat, kami akan tetap ada. Aku menatapnya. Tapi kalau aku pergi, maka tidak ada lagi penjaga. Lalu aku menambahkan, karena aku akan matikan HP-ku. Aku akan tinggalkan kota ini. Aku akan lupa tentang kalian. Rudy tersenyum dingin. Kamu tidak bisa lupa. Kami sudah tinggal dalam dirimu. Kami sudah jadi bagian dari kamu. Aku menutup mata. Lalu aku berkata pelan, tapi aku bisa pilih untuk tidak kembali. Lalu aku berdiri, meninggalkan kamar 303 untuk terakhir kalinya. Namaku Rizky. Aku, mahasiswi ilmu komunikasi di UNSOED. Aku sempat tinggal di kamar 303, tempat yang katanya tidak pernah kosong. Tempat yang selalu punya penghuni. Aku pikir itu cuma mitos. Sampai aku tinggal di sana, aku bisa melihat mereka, mendengar mereka. Bahkan kadang, aku bisa merasakan mereka. Faris, Rina, Sinta, Adi, dan Rudy. Mereka semua menunggu. Mereka semua ingin pulang. Dan aku adalah penjaga barunya. Tapi sekarang, aku bukan lagi. Aku telah memanggil mereka satu persatu. Aku telah selesaikan cerita mereka. Aku telah biarkan mereka pergi. Faris sudah diakui oleh pembunuhnya Rina, diingat oleh adiknya, Sinta, dikenang oleh orang tuanya, Adi, mendapat pengakuan dari pelaku. Dan Rudy, ia tidak bisa pergi begitu saja. Tapi aku meninggalkan kamar 303. Aku tidak membawa apa-apa dari sana. Aku tidak pernah kembali ke asrama lama. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi langkah kaki di koridor. Tidak ada lagi suara bisikan di jam 3 pagi. Dan kamar 303 tetap tertutup. Konon, kalau kamu lewat di depan asrama lama UNSOED saat jam 3 pagi, kamu bisa mendengarnya. Langkah kaki, suara panci, dan satu suara dari